Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Fadilah Haronisa sebagai moderator. Lalu yang kedua ada Salsa Delia Vita, NIM 32 sebagai presentator. Dan yang terakhir ada Anissa Harum Mulatsari, NIM 28 sebagai notulen. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari Salsa Delia, yaitu mengenai psikolinguistik. Untuk selanjutnya, waktu dan materi saya serahkan kepada Salsa. Baik, terima kasih Fadila atas kesempatan waktunya. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman, nama saya Salsa Delia Vita. Izinkan saya di sini akan mempresentasikan hasil rangkuman tentang materi psikolinguistik. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Ya, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait psikolinguistik suatu pengantar. Buku itu ditulis oleh Profesor Dr. Samsunuwiyati Marangat, PSI. Oleh saya sendiri, Salsa Delia Vita, NIM 20010404032 dari kelas PBSI 6A. Ya, untuk tentang bukunya, judul buku yaitu Psikolinguistik Suatu Pengantar, penulis Profesor Dr. Samsunuwiyati Marangat, PSI, penerbit dari PT Refik Aditama, tahun terbit 2005, Kota Terbit Bandung, tebal buku 100 halaman. Bab pertama yaitu tentang pengertian dasar psikolinguistik. Yang pertama yaitu ada pengertian psikolinguistik. Psikolinguistik adalah suatu studi mengenai penggunaan bahasa dan perolehan bahasa oleh manusia menurut level 1975, sehingga terdapat dua aspek yang berbeda, yaitu perolehan yang menyangkut bagaimana seseorang, terutama anak-anak, belajar bahasa, dan kedua, penggunaan yang artinya menggunakan bahasa oleh orang dewasa normal. Kemudian yang kedua, ada level membagi psikolinguistik ke dalam 3 bidang utama, yaitu yang pertama ada psikolinguistik umum, yang kedua ada psikolinguistik perkembangan, dan yang ketiga ada psikolinguistik terapan. Yang pertama ada psikolinguistik umum. Jadi psikolinguistik umum yaitu suatu studi mengenai bagaimana pengamatan atau persepsi orang dewasa tentang bahasa dan bagaimana ia memproduksi bahasa. Jadi di situ menjelaskan bahwa bagaimana sih pendapat orang dewasa mengenai suatu bahasa dan orang dewasa tersebut memproduksi atau menggunakan bahasa tersebut. Kemudian yang kedua ada psikolinguistik perkembangan, yaitu suatu studi psikologi mengenai perolehan bahasa pada anak-anak dan orang dewasa, baik perolehan bahasa pertama, bahasa ibu, maupun bahasa kedua. Jadi, psikolinguistik perkembangan ini yaitu mempelajari bagaimana suatu bahasa diperoleh dari anak-anak, dewasa, baik perolehan bahasa pertama, yaitu bahasa ibu, maupun bahasa kedua. Selanjutnya ada psikolinguistik terapan, yaitu aplikasi dari teori-teori psikolinguistik dalam kehidupan sehari-hari pada orang dewasa atau pada anak-anak. Jadi sesuai dengan katanya terapan. Terapan itu artinya menerapkan bahwa bagaimana kita mengaplikasikan teori-teori atau ilmu-ilmu psikolinguistik dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita sebagai orang dewasa maupun anak-anak. Selanjutnya ada sejarah psikolinguistik. Teman-teman.
Jadi ada sejarah psikolinguistik. Istilah psikolinguistik sendiri pertama kali digunakan oleh Thomas Sebeok dan Charles Osgood pada tahun 1954. Pada sebuah buku yang berjudul Psycholinguistic: A Survey of Theory and Research Problem. Menurut G. Kempen atau Kempen 1976, psikolinguistik ada dua komponen yang menjadi objek studinya, yaitu manusia dan bahasa. Psikolinguistik lahir sesudah tahun 1954, meskipun sebenarnya psikolinguistik telah dipelajari dan didiskusikan terutama di Jerman sejak abad ke-19, hanya saja dengan istilah yang berbeda. Selanjutnya, Wundt adalah bapak psikologi eksperimen yang pertama kali membangun laboratorium psikologi di Leipzig. Jadi, beliau itu bapak psikologi eksperimen yang pertama kali membangun sebuah laboratorium psikologi di Leipzig, Jerman pada tahun ke-9. Pada tahun 1900, Wundt menulis buku tentang psikolinguistik yang berjudul Die Sprech, terdiri dari 2 jilid. Die Sprech ini merupakan bagian dari suatu set buku karangan Wundt yang berjudul Volkspsikologie atau psikologi bangsa, yang membahas tentang kebudayaan, struktural sosial, bahasa, moral, dan lain-lain dari berbagai bangsa yang berbeda di dunia ini. Kemudian, bab 2 membahas tentang psikolinguistik umum. Struktur bahasa, yang pertama ada struktur bahasa. Struktur bahasa adalah suatu sistem di mana unsur-unsur bahasa diatur dan dihubungkan satu dengan yang lainnya. Bloom dan Lahey 1978 halaman 132. Jadi struktur itu adalah sistem di mana yang membangun unsur-unsur bahasa dan mengatur bahasa dan dihubungkan dari bahasa satu dengan bahasa yang lainnya. Kemudian bentuk bahasa disebut sebagai kategori linguistik, di mana unit-unit linguistik seperti kata-kata dan kalimat dapat berfungsi dalam penggunaan bahasa. Jadi, menyangkut urutan kata pada kalimat, peraturan kata-kata dalam suatu kalimat, unsur-unsur yang dihubungkan itu sendiri, atas isi bahasa dan bentuk bahasa. Isi bahasa adalah apa yang menjadi bahan pembicaraan orang, apa yang kita tangkap dari pembicaraan orang, dan umumnya mengenai objek-objek dan kejadian-kejadian. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Ya, jadi fungsi bahasa adalah alasan-alasan mengapa seseorang berbicara. Fungsi bahasa pada umumnya mengkomunikasikan apa yang ingin disampaikan. Jadi bahasa itu biasa kita gunakan dalam sehari-hari ya teman-teman. Jadi ketika kita berkomunikasi itu kita kan menggunakan suatu bahasa. Nah, itu salah satu fungsi bahasa. Selain itu ada 2 macam fungsi bahasa. Yang pertama, fungsi bahasa bersifat interpersonal atau matematik, yaitu penggunaan bahasa untuk memecahkan persoalan, problem solving, mengambil sebuah keputusan atau decision making, berpikir, mengingat, dan sebagainya. Jadi bahasa itu dapat kita gunakan untuk memecahkan persoalan. Kemudian dapat untuk mengambil keputusan, untuk berpikir, mengingat, dan sebagainya. Untuk fungsi bahasa kedua yang bersifat interpersonal atau pragmatik, yaitu yang menunjukkan adanya suatu pesan atau keinginan penutur atau message, biasanya diungkapkan dalam bentuk kalimat perintah atau kalimat tanya dan kalimat berita. Dalam hal ini, fungsi bahasa yaitu bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan atau menyampaikan kalimat dalam bentuk kalimat perintah atau kalimat berita. Yang kedua ada proses bahasa. Proses bahasa di sini ada 2 teman-teman. Yang pertama yaitu proses bahasa adalah suatu deskripsi tentang alat-alat, materi, dan prosedur yang ada dalam mental kita yang dipergunakan manusia untuk memproduksi dan mengerti bahasa. Kemudian, yang kedua ada persepsi bahasa adalah kemampuan manusia untuk menganalisa bunyi ujaran dan mengidentifikasinya sebagai suatu kata dan kalimat serta menangkap ide yang terkandung dalam kalimat tersebut. Selanjutnya ada komponen. George Komponen telah mengembangkan suatu model yang dapat menjelaskan perihal persepsi dan produksi bahasa tersebut. Dalam model itu dijelaskan bahwa sistem penggunaan bahasa itu terdiri dari sistem bagian-bagian yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain secara erat dan masing-masing bagian memiliki tugas yang berbeda. George Komponen 1975. Kemudian ada struktur bahasa. Di sini ada 1,
Mohon maaf nih teman-teman, ini angkanya salah. Yang pertama ada 4. Yang pertama ada struktur bahasa di bidang semantik. Semantik adalah studi mengenai arti suatu perkataan atau makna. Jadi ilmu semantik itu ilmu yang belajar tentang makna suatu kalimat atau perkataan yang diujarkan oleh seseorang. Kemudian sintaksis. Sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang mempelajari dasar-dasar dan proses-proses pembentukan kalimat dalam suatu bahasa. Selanjutnya ada morfologi, ialah ilmu yang membicarakan morfem, serta bagaimana morfem itu dibentuk menjadi kata. Dan ada fonologi. Fonologi merupakan salah satu bagian dari tata bahasa, yaitu bagian yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa pada umumnya. Semantik, ada contohnya kodok. Ini contohnya teman-teman, contohnya dalam semantik ada kodok. Dalam bahasa Sunda berarti mengambil sesuatu dari sebuah lubang yang dalam, sedangkan dalam bahasa Jawa, sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti kata. Artinya, dalam hal ini, kodok dalam bahasa Sunda itu artinya mengambil sesuatu dari sebuah lubang yang dalam. Namun, berbeda halnya, dalam bahasa Indonesia, kodok itu artinya katak atau sebuah hewan, ekor hewan. Kemudian, dalam sintaksis, saya berangkat dari pukul 7 pagi. Secara sintaksis, kalimat di atas terdiri atas komponen saya ini menjadi subjeknya, kemudian berangkat menjadi sebuah predikat, dan dari pukul 7 pagi menjadi sebuah keterangan waktu. Kata saya merupakan subjek kalimat yang berupa kata benda atau nomina. Selanjutnya ada morfologi. Kata kucing merupakan bagian dari proses morfologi pengulangan utuh. Satu kata kucing menandakan hewan bulu berkaki 4, sedangkan 2 kata kucing menandakan bahwa hewan tersebut berjumlah lebih dari 1 kata anak dibina sebagai bentuk dasar. Selanjutnya ada bab 3, yaitu psikolinguistik perkembangan. Yang pertama yaitu ada perkembangan fonologi. Bagi yang berumur 3 hingga 4 bulan mulai memproduksi bunyi-bunyi. Mula-mula ia memproduksi tangisan atau bunyi keng, hasan, hel. Seperti burung merpati pada antara 5 dan 6 bulan ia mulai mengoceh. Ocehannya ini kadang mirip bunyi ujaran. Semakin bertambahnya usia, semakin pula anak dapat memperjelas ucapannya. Artinya perkembangan fonologi ini perkembangan bagaimana seseorang bisa mengucapkan suatu bunyi. Di situ tertera bahwa anak atau bayi umur 3 hingga 4 bulan mulai memproduksi bunyi-bunyi seperti menangis dan lainnya. Begitupun ketika mereka dewasa nanti, dia akan menambah kosakata bunyinya lebih banyak lagi karena sesuai dengan apa yang ia dengarkan dan apa yang ia rekam di dalam kepalanya. Kemudian ada perkembangan semantik. Dalam perolehan bahasa, anak-anak harus mengerti arti dari kata-kata yang baru dengan kata lain, mengembangkan suatu kamus arti kata. Dalam usahanya, ini mereka mulai dengan 2 asumsi mengenai fungsi dan isi dari suatu bahasa tertentu. Suatu bahasa. Yang pertama ada bahasa dipergunakan untuk komunikasi, dan yang kedua ada bahasa yang punya arti dalam suatu konteks tertentu. Artinya bahasa akan kita gunakan untuk berkomunikasi dalam sehari-hari, dan bahasa tersebut juga memiliki suatu konteks tertentu. Selanjutnya ada perkembangan sintaksis. Selama periode kalimat 1 dan kalimat 2 kata, anak-anak dengan menghilangkan preposisi, artikel, dan sebagainya sehingga bentuknya menyerupai telegram. Kata-kata tertentu dalam perbendaharaan kata, si anak pada masa ini sering memakai cara yang khas, sedangkan kata-kata tertentu kurang dipakai, maka pemakaiannya lebih fleksibel. Kemudian ini ada perkembangan fonologi. Ini salah ya teman-teman, harusnya perkembangan morfologi, tapi salah penulisan, mohon maaf. Ya, lanjut saja ke perkembangan morfologi ini. Pada periode kalimat 2 kata, anak-anak sudah mulai membuat kalimat yang terdiri dari 2 kata, dan kata yang digunakan itu pada umumnya masih berupa dari kata dasar yang dihubungkan. Jadi terlihat belum adanya imbuhan-imbuhan pada kata dasar yang menimbulkan perbedaan arti kata. Menurut Charles 1977, diferensiasi morfologi itu meliputi 3 hal penting. Yang pertama ada pembentukan kata jamak,
Yang kedua adalah pembentukan diminutious suffix. Kemudian ada perubahan kata kerja. Selanjutnya ada perkembangan konseptual. Menurut Beckett, perkembangan berpikir diawali dengan kemampuan yang disebut sensori motor intelligence pada seorang bayi. Secara garis besar, hal-hal yang perlu dan harus dipelajari seorang anak sebelum ia dapat mengucapkan kalimat adalah yang pertama ada kata benda atau nama benda. Dalam konsistensi objek, bahwa objek itu tetap dalam bentuk dan rupa meskipun dilihat dari arah manapun bendanya tidak berubah atau konsisten. Yang kedua, kejadian-kejadian atau yang biasa kita sebut sebagai event merupakan rentetan dari sejumlah peristiwa. Seorang anak harus belajar mengenal kejadian-kejadian penting dalam hidupnya, seperti makan, minum, mandi, dan sebagainya. Dalam hal ini, kita harus menanamkan memori kuat kepada anak, karena melalui kejadian-kejadian ini, nanti anak akan dapat menambah kosakata melalui bahasa-bahasa dan akan menambah kalimat-kalimat yang akan dia ucapkan. Kemudian ada skema aksi atau action schemes. Suatu kejadian akan menyangkut adanya objek, aksi kegiatan, dan pelakunya manusia atau person atau lainnya. Seorang anak harus bisa membedakan antara objek, aksi, dan person. Yang terakhir ada kausalitas. Seorang anak harus belajar mengerti bahwa suatu kejadian dapat menyebabkan kejadian yang lain. Ya, selanjutnya ada perkembangan bahasa anak. Sejarah studi bahasa anak dibagi dalam dua periode, yaitu periode sebelum tahun 1960 dan sesudah 1960. Charles 1977 membagi fase-fase perkembangan bahasa anak ini berdasarkan pada ciri-ciri tertentu yang khas pada setiap periode. Pada periode pertama, yaitu ada periode prelingual, artinya di situ ada usia 0 sampai 1 tahun, disebut prelingual karena anak belum dapat mengucapkan bahasa ucapan seperti yang diucapkan orang dewasa. Dalam hal ini, dalam periode prelingual ini, anak belum bisa mengucapkan bahasa ucapan. Biasanya anak 0 sampai 1 tahun itu ketika pengucapan itu kurang jelas. Misal mau biasanya di sini ada maam, paling bilangnya mam, seperti itu. Kemudian ada periode lingual usia 1 sampai 2,5 tahun. Periode ini anak mulai mengucapkan perkataan yang pertama meskipun belum lengkap. Pada periode ini terbagi menjadi dua, yakni periode kalimat 1 kata dan periode kalimat 2 kata. Yang ketiga ada periode diferensiasi usia 2,5 sampai 5 tahun. Yang menyolok pada periode ini adalah keterampilan anak tersebut dalam penggunaan kata-kata dan kalimat-kalimat. Perkembangan bahasa, dan yang keempat ada perkembangan bahasa sesudah usia 5 tahun. Biasanya anak yang sudah mencapai usia 5 tahun itu dalam pengucapan bahasanya sudah lengkap terhadap kata-kata yang diucapkan. Kemudian bab keempat ada psikolinguistik terapan. Di sini ada hal membaca. Dalam hal membaca dibedakan antara initial reading dengan advanced reading. Initial reading adalah membaca untuk mengerti bunyi, reading for sound. Adapun advanced reading adalah membaca untuk mengerti arti. Di sini akan kita bahas mengenai membaca untuk mengerti bunyi. Dalam hal initial reading, seorang anak harus belajar mengenal fonem, kemudian menggabungkan blending beberapa fonem menjadi suku kata atau kata. Kemudian ada membaca untuk mengerti arti. Dalam penelitian-penelitian ditemukan bahwa dalam membaca terjadi transformasi langsung dari bahasa tulisan ke makna atau pengertian. Karena pengertian yang ditangkap dari teks lebih dibimbing oleh konseptual manusia daripada oleh kata-kata yang tertulis dari teks tersebut. Diasumsikan pula bahwa selama ini ia sedang mencerna kata-kata yang mendahuluinya. Kemudian ada patologi bahasa. Patologi bahasa terdapat 3 masalah utama. 3 masalah utama dalam patologi bahasa yaitu ada disleksia, aphasia, dan bahasa orang tunarungu. Yang pertama ada disleksia.
Disleksia adalah kesukaan dalam membaca tidak adanya bukti disleksia adalah kesukaran dalam membaca, tidak adanya bukti kesukaran otak atau gangguan organis lainnya. Anak-anak penderita disleksia mengalami kesukaran dalam membaca. Artinya biasanya anak disleksia ini anak yang sulit mungkin ya untuk membaca gitu. Kemudian ada abhasia. Abhasia menyangkut persoalan dalam mendengarkan dan berbicara. Anak-anak seperti ini biasanya anak-anak yang mengalami kesulitan atau kesusahan untuk mendengarkan dan berbicara. Kemudian ada bahasa orang tunarungu. Ialah mereka yang tidak dapat mendengar suara yang mereka produksi untuk mendapatkan umpan balik. Ya, tunarungu ini sudah tidak asing bagi kita ya, bahwa orang tunarungu ini orang yang tidak bisa mendengarkan suara. Jadi mereka biasanya menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan orang tunarungu. Selanjutnya ada kedwibahasaan. Kriteria kebahasaan menurut beberapa ahli memiliki kriteria yang cukup tinggi. Artinya, syarat untuk dianggap sebagai kedwibahasaan ialah adanya kemampuan dalam bahasa kedua yang hampir mendekati kemampuan seorang penutur asli. Sebagian ahli lainnya memberikan arti asal semua orang mempunyai pengetahuan beberapa kata saja dari bahasa kedua sudah cukup untuk dianggap sebagai kedwibahasaan. Kedwibahasaan artinya orang itu bisa mengerti atau memahami dua bahasa, yaitu misal bahasa ibu dan bahasa asing atau bahasa daerah lainnya. Kemudian beberapa cara untuk mengukur kedwibahasaan. Yang pertama, ada waktu reaksi seseorang terhadap dua bahasa. Yang kedua, ada ketika seseorang melakukan perintah-perintah yang diberikan dari bahasa yang berbeda. Ketiga, kemampuan seseorang melengkapkan suatu perkataan. Dan yang keempat, mengukur kecenderungan pengucapan secara spontan. Selanjutnya ada bab 5. Bab 5 kita membahas tentang belajar bahasa kedua dan bilingualisme. Untuk bab 5 ini saya menggunakan buku yang berbeda, yaitu judul bukunya, yaitu Aspek-aspek Psikolinguistik, penulis Dr. Mansur Pateda, penerbit Nusa Indah, tahun terbit 1990, kota terbit ada di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan tebal buku 133 halaman. Dari buku ini saya hanya mengambil dari bab 5, karena bab 1 sampai bab 2 sudah ada dalam bukunya Dr. Samsunuwiyati Marangat yang tadi sudah kita bahas. Ya, bagi kita di Indonesia, bahasa yang ada dapat dibagi atau dikelompokkan menjadi 3. Yaitu ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. 3 bahasa ini mungkin sudah sedikit kita pahami ya teman-teman, bahwa bahasa Indonesia ini bahasa nasional kita yang seringkali kita gunakan dalam sehari-hari. Dan untuk bahasa daerah yaitu bahasa yang terdapat dalam daerah tertentu. Contohnya di daerah Purbalingga. Nah, itu ada namanya bahasa daerah, atau daerah Kares Banyumas itu bahasanya bahasa daerah Ngapak. Kemudian yang terakhir ada bahasa asing. Nah, bahasa asing ini yang dimaksud dengan bahasa asing yaitu bahasa yang bukan bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia. Bahasa asing ini mungkin bisa disebut sebagai bahasa luar negeri atau bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Bahasa asing utama yang dipelajari di kita yaitu bahasa Indonesia. Dengan demikian, kita mengenal istilah-istilah bahasa pertama, yakni bahasa daerah tertentu, bahasa kedua yaitu bahasa Indonesia, dan bahasa asing yakni bahasa asing tertentu. Dan sudah tadi disebutkan bahwa bahasa asing yang sering kali kita pelajari dari SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, yaitu bahasa asing dari bahasa Inggris itu tersebut. Ada konsep belajar. Ya, berdasarkan batasannya terdapat di dalam kamus, belajar adalah proses menguasai atau memperoleh pengetahuan atau keterampilan dalam bidang tertentu dengan jalan studi, mencari pengalaman, atau karena diajar.
Ya, belajar itu sama aja mencari pengetahuan, mencari ilmu, mencari keterampilan dalam bidang suatu tertentu. Contohnya hari ini kita sedang belajar mengenai psikolinguistik. Itu bisa dikatakan kita sedang belajar. Kemudian ada konsep belajar. Berdasarkan konsep belajar di sini ada 3. Dapat kita lihat. Yang pertama, berdasarkan batasan yang terdapat di dalam kamus, belajar adalah proses menguasai atau memperoleh pengetahuan atau keterampilan dalam bidang tertentu dengan jalan studi, mencari pengalaman, atau karena diajar. Tentunya dalam belajar kita juga harus mempunyai guru untuk kita belajar. Yang kedua, belajar didefinisikan sebagai suatu aktivitas untuk menguasai dan memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu. Brown 1980. Dan yang ketiga, menurut Kimball dan Chermsey, Brown 1970, mengatakan bahwa belajar adalah suatu perubahan yang secara relatif tetap dalam tendensi tingkah laku, dan dari ini adalah hasil pengukuran praktis. Jadi, menurut Kimball dan Chermsey, suatu belajar itu suatu perubahan yang secara relatif. Jadi, mengapa hal demikian? Karena gini, semisal kita belum belajar, nah kan kita nggak tahu apa-apa. Nah, setelah kita belajar, kita akan mengalami perubahan, yaitu kita akan tahu sedikit tentang apa yang kita pelajari, dan itu menjadi sebuah perubahan kita dari awalnya belum belajar dan tidak mengetahui suatu hal, akhirnya kita belajar dan kita mengetahui hal tersebut. Terus yang kedua ada belajar atau 5.2 ada belajar bahasa kedua. Belajar bahasa kedua yang pertama ada bahasa pertama dan bahasa asli. Bahasa pertama bisa kita sebut first language dan bahasa asli bisa kita sebut native language. Bahasa ibu mother language, mother tongue, bahasa utama primary language. Bahasa kuat stronger language. Kemudian ada bahasa kedua second language, bukan bahasa asli non native language. Bahasa asing foreign language, bahasa kedua ada secondary language, dan ada bahasa lemah atau weaker language. Selanjutnya ada lanjutan materi. Selain istilah-istilah tersebut, di sini terdapat istilah lain. Misalnya yang pertama ada bahasa untuk komunikasi luas atau language of wider communication. Kemudian ada bahasa baku, standard language. Ada bahasa regional, regional language. Ada bahasa nasional, national language. Ada bahasa resmi atau official language. Ada bahasa modern atau modern language. Dan ada bahasa klasik atau classical language. Bahasa pertama dan selanjutnya ada bahasa, kita membahas tentang ciri-ciri proses belajar bahasa. Bahasa pertama dan bahasa kedua mungkin dipelajari secara bersamaan atau secara berurutan. Kemudian, jika dipelajari secara berurutan, maka bahasa kedua dipelajari pada usia yang berbeda. Bahasa pertama biasanya itu bahasa ibu, dan bahasa kedua itu antara bisa bahasa daerah maupun bahasa asing. Nah, jika dipelajari secara berurutan, maka bahasa kedua dipelajari pada usia yang berbeda. Artinya, pada usia sekian sampai sekian kita pelajari bahasa pertama atau bahasa ibu. Nah, selanjutnya setelah kita ada peningkatan usia, kita baru mempelajari bahasa kedua kita. Bahasa kedua dapat dipelajari dalam lingkungan bahasa pertama atau bahasa kedua. Kemudian, kalau bahasa kedua berada pada lingkungan bahasa kedua, maka bahasa kedua dipelajari melalui kontak bahasa. Bahasa kedua biasa dipelajari melalui pengajaran. Dan yang terakhir ada belajar bahasa kedua berkaitan dengan perkembangan berbagai keterampilan bahasa, baik secara lisan maupun secara tertulis. 5.4 kita ada bilingualisme. Ya, istilah bilingualisme lebih mengacu kepada suatu kondisi daripada suatu proses. Jika si terdidik atau orang dewasa dapat berbicara dan mengerti bahasa kedua, orang itu dapat kita katakan bilingual. Bilingual itu lebih mengacu kepada orang tersebut bisa apa nggak sih mengerti terkait bahasa kedua yang orang lain bicarakan seperti itu. Bilingual lebih tertuju untuk kecakapan berbahasa tertentu.
Bilingualisme dapat juga ditafsirkan sebagai percakapan dalam dua bahasa. Contohnya kita bercakap bahasa Indonesia dan bahasa daerah atau bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Nah, ketika kita bisa mengucap bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau bahasa Indonesia dengan bahasa daerah, maka kita bisa disebut sebagai bilingualisme atau orang yang bisa mengucapkan dua bahasa atau mengerti dan memahami terkait dua bahasa tersebut. Selanjutnya, terdapat pula istilah-istilah bilingualisme koordinasi atau koordinat bilingualisme, yang berarti seseorang dapat menggunakan dua bahasa dalam situasi yang berbeda, bukan karena alih kode. Misalnya nih, kita menggunakan bahasa daerah di rumah, tetapi apabila kita berada di kereta api, kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Contoh lainnya, misal saya di rumah saya menggunakan bahasa Jawa daerah Purbalingga. Nah, ketika saya di perkuliahan, maka saya akan menggunakan bahasa Indonesia kepada dosen atau kepada teman-teman. Tuh. Itu bisa disebut sebagai istilah bilingualisme atau koordinasi, yang artinya seseorang dapat menggunakan dua bahasa dalam situasi yang berbeda. Tuh. Kemudian, lain dari itu, bisa terjadi seseorang menguasai bahasa ibunya sejak kecil dan setelah mengikuti pendidikan, ia memperoleh tambahan pengetahuan tentang bahasa lain. Situasi seperti ini disebut sebagai bilingual yang majemuk. Contohnya, si A ketika kuliah di Indonesia, dia menggunakan bahasa ibu atau bahasa pertamanya. Nah, ketika dia kuliah di luar negeri, dia kan menambah pengalaman atau memperoleh suatu pengetahuan. Nah, otomatis si A ini akan menggunakan bahasa keduanya atau bahasa misal kuliah di Inggris. Nah, maka dia akan di sana otomatis akan menggunakan bahasa Inggris, tidak mungkin menggunakan bahasa ibunya atau bahasa Indonesia seperti itu. Nah, itu yang biasa disebut sebagai bilingual majemuk. Selanjutnya, kata serapan yang kita gunakan dalam menggunakan bahasa lebih dari satu dapat diklasifikasi menjadi 3. Yakni yang pertama, ada pinjam utuh, loan word, yakni kata yang secara utuh diserap, baik bentuk maupun makna, misalnya kata-kata koperasi, demokrasi, figur. Kemudian ada pinjam bagian atau on blend, yakni bagian kata itu sebagainya diserap dan sebagian masih tetap berasa sendiri. Sedangkan maknanya diserap, misalnya kita mengoksidasi dari kata oksidasi. Selanjutnya ada pinjam terjemah atau loan shift, yakni bentuknya kata bahasa sendiri sedangkan maknanya diserap, misalnya kata canggih untuk sophisticated Bollingware. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau penjelasannya mungkin kurang berkenan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi Salsa sudah dijelaskan dan apakah ada yang ingin bertanya? Saya Denanti Saya Nurintani. izin bertanya. Bisa disebutkan nama dan NIM ya. Iya, Mbak Farah dulu aja. Terima kasih Mbak Denanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Zahra Kasiana dengan NIM akhir 42, izin bertanya kepada Salsa Delia. Sebutkan, tadi kan sudah dijelaskan bagian dari bidang semantik ya Mbak Salsa. Namun ada beberapa yang belum jelas. Saya minta tolong sebutkan dan jelaskan teori pada bidang semantik dalam struktur bahasa. Seperti itu Mbak Salsa. Terima kasih. Ya, apakah pertanyaannya langsung satu lagi atau langsung dijawab Mbak Fadilah? Kalau sudah siap bisa dijawab atau nanti. Baik, sebentar.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya tadi Mbak Farah. Pertanyaannya yaitu sebutkan dan jelaskan teori bidang semantik dalam struktur bahasa. Ya, sesuai dalam bukunya Profesor Dr. Samsunuwiyati Marngat ini, bahwa teori psikologistik dalam struktur bahasa yaitu ada dua. Yang pertama ada teori referensi, dan yang kedua ada teori pengertian atau sense. Nah, yang kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama dulu itu teori referensi. Teori referensi ini teori yang mempelajari kaitannya antara kita dengan objek atau bendanya yang dirujuk atau that is referred. Contohnya nih, ada perkataan sepatu. Nah, sepatu ini akan merujuk pada jenis sepatu apa saja yang ada di dunia. Gitu. Nah, menurut teori ini, hubungan antara kita dengan objeknya disebut sebagai referensi. Artinya, kata merujuk pada benda. Kembali pada contoh sepatu tersebut, apabila seseorang menyebut sepatu, maka ia akan menghubungkan bunyi ujaran tersebut dengan sepatu apa saja. Tidak peduli bagaimana bentuknya, dengan cara demikian terjadilah suatu hubungan yang disebut arti. Artinya, misal saya menyebut sebuah sepatu ini, maka teman-teman akan membayangkan atau memikirkan sebuah sepatu, entah itu bentuknya seperti apa, terus logonya seperti apa, modelnya seperti apa, itu tidak peduli akan hal itu, yaitu yang kalian tangkap itu mengenai arti sebuah sepatu tersebut. Nah, untuk teori yang kedua, ada teori pengertian atau sense. Teori pengertian ini yaitu teori yang mempelajari hubungan kata dengan konsepnya. Contohnya lagi, ada kata sepatu. Nah, jadi kan menimbulkan sebuah konsep tentang sepatu, yaitu suatu benda yang dipakai untuk sebagai alas kaki. Jadi, orang tidak melihatnya bendanya dulu untuk mengetahui apa sepatu itu. Suatu konsep biasanya dihubungkan dengan konsep-konsep lainnya yang berkaitan dengan konsep tersebut. Misalnya dalam asosiasi bebas, seseorang mendengarkan kata kursi. Maka kata pertama muncul dalam pikiran yang dikaitkan dengan kursi itu ialah meja. Udah perkataan itu kursi dan meja ditengahi mediated atau oleh konsep-konsep. Seperti itu Mbak Farah. Berarti itu ya Mbak Sasa, kalau semantik dalam struktur bahasa itu, misalkan penutur itu mengatakan tas itu kan untuk sebuah tempat barang atau apa, berarti tergantung kita sebagai metafotur itu tas itu yang berbentuknya seperti apa, entah itu tas gendong atau tas lempang atau apa, jadi seperti itu ya Mas Sasa. Ya. Nah, kalau itu untuk teori referensi. Kalau teori referensi itu mengenai apa ya, bentuk, contohnya tadi Farah bilang tas. Nah, untuk teori referensi ini dalam kata tas, maka yang dibayangkan kita tuh entah tas gendong, tas apa, tas ini gitu. Itu artinya tas. Tapi untuk teori pengertian yaitu beda lagi, yaitu terkait itu apa sih gitu. Nah, dalam pengertian tas itu sesuatu yang digunakan untuk menempatkan sesuatu, untuk menempatkan suatu benda atau menaruh suatu benda. Nah, tas itu bisa kita gunakan untuk sekolah dan untuk yang lainnya. Begitu Farah. Terima kasih Mbak Sasa. Terima kasih Farah atas pertanyaannya. Saya izin bertanya. Ya, silakan deh nanti. Saya izin bertanya, sebutkan dan jelaskan 3 aspek penting dari fungsi bahasa. Terima kasih. Oh iya, saya izin bertanya. Maaf ya diulangi Mbak Salsa. Ya, deh nanti. Saya Denanti Nurintani, NIM akhir 14, izin bertanya. Sebutkan dan jelaskan 3 aspek penting dari fungsi bahasa. Baik. Terima kasih nanti. Sebentar saya cek dulu. Ya, tadi pertanyaannya yaitu sebutkan 3 aspek penting dari fungsi bahasa. Nah, di sini ada 3 aspek penting dari fungsi suatu bahasa. Yang pertama ada speech arch, yang kedua ada propositional content, dan yang ketiga ada thematic struktur. Yang pertama ada speech arch. Speech arch ini artinya pada waktu seseorang berbicara,
ia sebenarnya memperlihatkan suatu speech art tertentu yang dapat berupa action, pemerintah, meyakinkan, berjanji, menyuruh, dan lain-lainnya. Contohnya, saat kamu berbicara dan nanti, nah dalam bicara itu kamu itu sedang meminta atau meyakinkan dan berjanji atau menyuruh dan lain-lain kepada lawan bicaramu tersebut. Itu yang dimaksud dengan speech art. Contohnya nih, dalam kalimat langsung, ambilkan sehelai kertas. Nah, itu dalam kalimat langsung. Namun, dalam kalimat tidak langsung, siapa yang dapat mengambilkan kertas sehelai? Nah, dalam tersebut terdapat perbedaannya ya nanti. Terdapat perbedaan antara struktur kalimat, meskipun artinya sama, yaitu meminta. Dalam kalimat langsung itu, kita langsung tertuju kepada orangnya. Misal dia nanti bilang ke saya, Salsa ambilkan sehelai kertas. Itu dalam kalimat langsung. Nah, kalau dalam kalimat langsung itu, kita tidak tertuju kepada orangnya. Tapi menggunakan ibaratnya bahasa halus, gitu, menyuruh tapi secara halus kepada siapapun orang yang di situ. Contohnya tadi kalimat, siapa yang dapat mengambilkan kertas sehelai, seperti itu. Nah, yang kedua, ada tematik struktur. Tematik struktur adalah penilaian tentang keadaan mental atau mental state pendengar pada saat seseorang itu berbicara. Seorang pembicara harus mempunyai gambaran kira-kira tentang apa yang ada di pikiran pendengarnya pada waktu itu, yaitu pada waktu ia berbicara. Jadi, saat kita berbicara atau saat kita menjadi seorang pembicara, kita tuh harus paham nih, audiensi kita sedang berpikir apa sih, sedang memahami apa, dan sedang memperhatikan apa. Apakah audiensi kita sedang memperhatikan atau malah pikirannya sedang jalan-jalan ke hal lainnya, seperti itu. Itu dimaksud dengan tematik struktur atau yang berkaitan tentang mental. Nah, selanjutnya ada propositional content. Propositional content yaitu karena seorang pembicara itu ingin menyampaikan sebuah ide-ide tertentu kepada pendengar. Maka kalimat yang dipilihnya harus pula merefleksikan jalan pikiran si pembicara mengenai objek-objeknya. Dari kalimat saja sudah konten. Konten itu kan mengandung ide-ide ya. Jadi bagaimana pembicara itu dalam bicara itu bisa tidak asal bicara, tapi bisa memunculkan ide-ide kepada pendengar, sehingga pendengar bisa mendengarkan apa terkait ucapan yang kita sampaikan, seperti itu. Nah, seperti itu. Dan nanti apakah ada pertanyaan lainnya? Tidak ada. Terima kasih Salsa atas jawabannya. Baik, terima kasih Farah dan nanti atas pertanyaannya. Mohon maaf apabila ada yang masih keliru. Oke, baik. Demikian presentasi dari Mbak Salsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.